Diam-diam Mr. J menyimpan semua rahasia Yujong, dan dia tahu semua borok yang dialami Yujong, namun memilih tetap diam karena berpikir secara dewasa. Dan di episode ini masih sangat keras untuk meluluhkan hati kedua pihak orang tua agar merestui hubungan Mr. J dengan Nonoha. Bahkan Mr. J yang sebelumnya selalu memilih diam, kini berani bersuara kepada ibunya. Oke, walaupun telat, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 11 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Awal episode ini dibuka dengan pertanyaan Nonoha tentang keinginan Mr. J jika waktu mereka tidak banyak lagi. Nah, maksud pertanyaan ini ialah tentang hubungan mereka yang akan diakhiri oleh Nonoha. Namun sayang Mr. J malah menjawab dengan jawaban tentang kesehariannya saat mereka bersama nanti. Jelas jawaban ini membuat Nonoha terkesima, walau akhirnya Nonoha kembali menjelaskan kalau keinginannya itu karena mereka akan berpisah. Dan Mr. J hanya terdiam mendengar jawaban tersebut, tanpa tahu kalau Nonoha mengatakan itu akibat perkataan ibunya di episode sebelumnya. Lalu scene pun berganti ke hari berikutnya, di mana tiba-tiba ada tim uji tuntas menginspeksi kantor The One, dan hal ini membuat para karyawan terkejut dan beredar rumor kalau saham The One telah dijual kepada investor asing, yang membuat Jisuk langsung mendatangi kantor ayahnya untuk memastikan rumor tersebut. Jisuk pun marah karena beberapa merek adalah hasil buatannya, jadi tidak etis jika tiba-tiba semua itu diambil alih oleh pihak asing. Dan Pres di ruang sendiri memilih bungkam, bahkan ketika Nonoha juga datang untuk menanyakan pertanyaan yang sama, Presdir malah menyuruh mereka untuk fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Saat makan siang bersama dengan Mr. J, Nonoha kembali mengungkit perihal mereka yang akan segera berpisah. Namun di tengah itu tiba-tiba ibunya menelpon karena di tempat lain ibunya sedang berdebat dengan ibu dari Mr. J. Mereka saling menyalahkan tentang hubungan anak mereka, apalagi ibu Mr. J mengatakan kalau level keluarganya tidak sebanding dengan keluarga Nonoha. Mr. J pun langsung merebut ponselnya untuk berbicara dengan ibu Nonoha, yang langsung menceramahinya agar lebih baik tinggalkan saja Nonoha karena ibunya sudah merendahkan keluarganya. Lalu ternyata masalah ini juga tidak selesai ketika kedua ibu tersebut berpisah. Mereka meminta bertemu dengan anaknya masing-masing untuk berbicara empat mata dan jelas untuk menceramahi panjang lebar anak mereka agar berhenti berhubungan. Namun berbeda dengan Nonoha, di mana dia memiliki masalah yang lebih rumit dari Mr. J, yakni perceraian ibunya. Sudah pusing masalah hubungannya, kini dia harus menengahi pertengkaran kedua orang tuanya. Walaupun Nonoha sudah membantu ayahnya menjelaskan semuanya, kalau nomor wanita di ponsel ayahnya adalah Mr. J, tapi tetap saja ibunya ini masih berpikir kalau dirinya adalah orang yang paling menanggung beban di keluarga. Sedangkan ayahnya juga tidak terima, karena merasa dia pun menanggung beban sama seperti istrinya bahkan lebih. Setelah sebelumnya berada di tengah perdebatan Mr. J dengan ibunya, kini Yujong makan siang bersama Mr. J untuk mendukung apapun keputusan yang dipilih mantan calon mertuanya tersebut. Dan Mr. J menjawab kalau dia tidak akan menuruti kemauan ibunya, karena bagaimanapun juga yang menjalani hidup adalah dirinya. Lalu mendengar hal itu, Yujong malah menyalahkan semuanya atas kesalahan Nonoha yang ia anggap sebagai tragedi. Dan mendengar ucapan tak pantas itu, membuat Mr. J sedikit marah dan membalikkan ucapan dari Yujong. Dia mengatakan kalau dia tahu kejadian yang sebenarnya saat kematian kakaknya. Kalau bagi kakaknya, Yujong justru adalah tragedinya. Nah, rupanya setelah kematian kakaknya, Mr. J mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Sampai akhirnya dia mendatangi bar tempat Suan dan Yujong minum-minum ketika itu. Dan mendapati kabar dari bartender kalau Suan datang berdua, dan ketika Suan pergi, seorang wanita mengejarnya. Lalu Yujong yang panik pun bertanya jika selama ini Mr. J tahu kenapa ia tidak berbicara kepada siapapun. Dan Mr. J menjawab kalau dia membiarkan Yujong karena tahu bagaimana perasaannya yang akan menyesal seumur hidupnya. Dan itulah hukuman yang pas untuk Yujong karena hidup dalam penyesalan. Malam harinya, Jisuk menyuruh Nonoha mengajak pergi Mr. J dan pulang selarut mungkin agar Mr. J tidak mengganggu kencan antara Dohun dengan Jisuk yang sudah membawa anggur berkelas. Tapi sayang, kencan yang dianggap normal dengan minum-minum bersama malah gagal karena Dohun malah menyuruh Jisuk untuk minum teh bersamanya. Jisuk pun menjadi marah kenapa mereka selalu melakukan hal aneh seperti membaca puisi yang diberikan Dohun sebelumnya, dan kini dia malah disuruh minum teh seakan Dohun tidak mencintainya. Dan Dohun menjawab kalau justru dengan perbuatannya ini dia sangat mencintai Jisuk.
Karena jika dia mencintai seseorang, dia akan menjaga wanita itu dan merawatnya, termasuk memberikan hal yang baik seperti mengganti miras dengan secangkir teh. Dan Jisuk yang sebelumnya marah malah terpukau dengan jawaban dari Dohun yang membuatnya semakin terlarut dalam cinta. Nah, di sisi lain, Mr. J yang sedang jalan bersama Nonaha malah ditelepon oleh ibunya. Dan jelas hal ini semakin membuat Nonaha merasa tidak enak karena Mr. J terus dikekang oleh kemauan ibunya. Nonaha pun kembali memberi kode-kode kalau mereka akan berpisah yang membuat Mr. J sedikit kesal karenanya. Mr. J pun langsung menjelaskan kalau tidak ada penyesalan sama sekali sejak awal dia bertemu dengan Nonaha. Dan dia akan berjuang sampai titik terakhir, di mana saat tidak ada jalan, dia akan menjelaskan semuanya kepada Nonaha. Selain masalah saham perusahaan, Sono juga bermasalah dengan proyek yang akan mereka garap. Semua staf menjadi tidak semangat bekerja, karena mereka merasa kerjanya akan sia-sia, karena Duan akan segera diakuisisi. Namun Nonaha mengingatkan kalau mereka harus tetap fokus bekerja saja. Dan beberapa hari kemudian mereka lagi-lagi mendapat masalah dari proyeknya, di mana pihak luar negeri terus saja mengatur mereka, termasuk selalu merubah keputusan dan desain yang susah payah dibuat secara mendadak. Jelas hal ini semakin sulit, karena bahan-bahan untuk produksi sudah dikerjakan dan mereka tidak bisa membatalkannya, karena pasti kerugiannya akan sangat besar. Dan tidak hanya itu, mereka juga malah disuruh membuat jenis pakaian lain bertemakan sport. Belum lagi banyaknya permintaan ubahan dari Laviere itu membuat tim desain semakin kewalahan sampai akhirnya Nonaha mengambil tindakan tegas kalau mereka tetap akan mengikuti desain mereka sendiri tanpa merevisi dari pendapat pihak lain. Bagi Nonaha, untuk apa mereka membuat pakaian untuk orang lain jika ia tidak bisa membanggakan pakaiannya sendiri? Nah, dibalik kekusutan antara banyaknya permintaan pihak luar negeri dan Duan yang akan diakuisisi, lagi-lagi Sunju malah berbuat nekat. Tanpa pikir panjang, ia malah langsung mencari pekerjaan di tempat lain karena takut Duan akan benar-benar diakuisisi. Dan sayangnya, perusahaan lain itu meminta ia cepat-cepat bergabung sebelum Duan benar-benar diambil alih. Dan kini, dia juga mengajak orang lain dalam masalahnya, yakni manajer Nari yang diiming-imingi jabatan lebih tinggi di perusahaan yang baru. Mr. J menemui ibunya untuk kembali meminta restu darinya. Tapi anehnya, kini ibunya malah mengaku pasrah atas kemauan Mr. J dan akan membiarkan Mr. J mengambil keputusannya sendiri. Tapi masih ada lanjutannya nih, yakni ibunya ini memberi pilihan kepada Mr. J antara bersama Nonaha tapi kehilangan ibunya, atau memutuskan hubungan dengan Nonaha dan ibunya tetap ada di dunia ini. Dan bukannya menjawab hal itu, Mr. J justru malah semakin marah karena dia menebak pasti ibunya mengatakan hal yang sama kepada Nonaha. Makanya Nonaha bersikeras meminta mengakhiri hubungan mereka. Lalu Mr. J pun menjawab pertanyaan ibunya tadi, kalau dia tidak akan kehilangan Nonaha yang sangat dicintainya, tapi dia juga tidak bisa kehilangan ibunya karena alasannya dia ada di dunia ini berkat keberadaan ibunya, walaupun sebatas ibu tiri. Mr. J juga balik menantang ibunya, jika memang ibunya tidak menganggapnya sebagai anak, silakan angkat kaki dari kehidupannya. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.